pengerjaannya kita gunakan end mill saja, nggak usah pakai face mill ataupun tulip ataupun face mill yang 2 mata. Kita cukup menggunakan di sini, ini diameternya 12 mili. Karena tadi tebalnya benda di sini 12 mili, 9 mili, di sini 12 mili, ini bisa sekali sayat. Jadi nggak ada masalah, jadi pakai ini saja seluruhnya nanti. Baik, untuk pertama kita pasang dulu end millnya di koletnya. Ini dilepas. Pastikan di sini bunyi klik masuk. Ini bisa berputar bebas. Ini dimasukkan. Oke. Ini kira-kira keluarnya kisaran dari titik potong ini. Ini titik potong. Ini kisaran 10 milian lah. Supaya nanti tidak terlalu panjang keluarnya dari end millnya. Kita pasangkan. Kalau sudah, jangan lupa locknya dibuka. Ini sudah bisa muter, kita cek dulu. Putarannya sudah sesuai. Nah. Untuk speed nanti dipakai antara 500 sampai 900. Jadi karena pisaunya HSS, kalau speednya di atas 900 biasanya pisaunya itu tidak mampu. Kalau HSS-nya ada kobalnya nggak ada masalah. Karena ini HSS murni, nggak ada kobalnya, nanti speednya maksimal di 900 lah. Untuk memasang benda kerja, ini dicek dulu. Apakah kita perlu menggunakan paralel atau tidak. Jadi kalau ingin mengerjakan, contohnya kita ingin mengerjakan di sini untuk lebarnya, jadinya kan 50. Nah, kita tinggal cek di sini. Nah, kan ini sudah keluar dari bibir ragum. Di sinilah kelihatan di sini. Ini sudah keluar. Jadi dari dasar bibir ragum ke puncak itu kan sudah keluar. Nah, itu bisa digunakan paralel atau tidak. Kalau seperti ini, mending nggak usah menggunakan paralel karena dia sudah flat dasar ragum. Kenapa kalau tidak menggunakan paralel? Jika ini digunakan paralel, contohnya ini saya pasang. Nah, berarti di sini yang tercekam ataupun yang diragum, di sini kan pendek. Sedangkan di sini yang keluar itu panjang. Otomatis nanti kemungkinan benda ini getar karena yang dijepit lebih sedikit dibandingkan yang keluar. Kemungkinan getarnya akan lebih banyak. Yang menyebabkan mungkin bendanya bisa lepas atau cutter-nya itu mudah tumpul. Jadi kalau memasang benda kerja itu dicek dulu apakah menggunakan paralel atau tidak. Misalkan pemilihan paralel juga berpengaruh, misalkan paralelnya lebih pendek dari ini ataupun lebih tipis juga bisa. Tapi kalau memang sudah keluar dari bibir ragum seperti ini, nah ini kan sudah lebih. Ini mending langsung dasar ragum saja. Jadi nanti saya tidak menggunakan paralel, jadi langsung ke dasar ragum. Kita pasangkan dulu bendanya. Itu yang pertama, ini bisa dipukul, bisa tidak, tergantung mau dipakai dipukul atau tidak. Tidak pun tidak ada masalah. Ini tidak saya pukul ya untuk sisi yang pertama.
sudah on, kita sentuhkan. Setelah menyentuh, ini dimatikan. Setelah tadi disentuhkan, ini sumbu Z. Nah, sumbu Z-nya kita setting. Ini saya besarkan biar terlihat untuk skalanya. Udah ya, terlihat ya. Kita setting 0. Ini dipegang, ini dikendorkan yang bautnya ini ke kiri. Nah, setelah itu ini tinggal diputar saja. Ini bisa muter ini. Nah, kita tempatkan di 0. Sudah 0. Nah, kita makan di sana. Ya, ini asal rata ya nanti ya. Kita naikkan 0,4 saja. Ya. Sudah. Di 0,4. Nah, terlihat ya 0,4 pada garis itu. Kita mulai untuk pengebrisannya. Setelah naik 0,4 tadi, dihidupkan, jalankan, posisikan di posisi tengah. Sudah dimatikan, ambil kuas, dikuas saja. Oke, ini kan sudah rata, asal rata. Kita lepas, kemudian kita debur dulu. Ini hasilnya yang sudah di freeze tadi ya. Ini hasilnya yang di freeze. Nah, setiap pengebrisan ini akan terjadi seperti ini. Nah, ini namanya bari ataupun yo bahasa anunya yang jerbret lah, bahasa Jawa nih. Jadi ada luntungan ke bidang ini. Jadi ada peluntungannya. Nah, kelihatan ya. Ini kan luntung. Nah, jadi ini harus dihilangkan dulu. Caranya menghilangkan bagaimana? Ya ini dikikir aja. Nah, ini dikikir. Jadi temper lah. Ini namanya break all shape tadi. Sekaligus melakukan break all shape. Sambil dirasakan. Kalau sudah enak di tangan berarti ya sudah. Berarti bidang yang lain. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah nggak ada bari ataupun jebret-jebretan tadi, dipegang tangan enak, baru dikerjakan yang langkah kedua. Langkah keduanya biasanya mungkin harus diputar. Nah, ini harus diputar dulu mencari titik siku. Nah, ini bisa dilakukan dan itu untuk pembelajaran awal supaya mengerti.
dasarnya bagaimana untuk pengeprisan. Berarti ada satu bidang rata, kemudian yang kedua itu mencari rata yang kedua, tetapi harus siku terhadap bidang yang pertama. Nah, supaya biar punya gambaran dulu. Nah, tapi untuk tingkat berikutnya ataupun di level berikutnya, karena sudah paham tentang aturannya harus mencari titik siku, maka ini bisa langsung berlanjut. Jadi pengerjaannya yang awal di sini, yang pertama itu langsung mengerjakan di sini, supaya ini dengan ini sejajar. Patokannya sama, patokannya adalah bidang yang sudah dikerjakan. Jadi ini sudah rata, ditaruh di dasar ragum, misalkan seperti ini, kemudian di press, berarti kan ini akan sejajar dengan ini, ataupun dikasih paralel sama saja. Ini dikerjakan. Nah, untuk mengejar ukuran lebarnya yang 50. Nah, kita pasang, kemudian kita kerjakan. Ini kita pasangkan di sini. Nah, ini dikasih space jarak keluar sedikit, jadi nggak flat di sini tapi keluar sedikit. Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat kita ngukur kita bisa menggunakan rahang ini seperti ini, jadi tahu ukurannya berapa. Boleh di posisi kiri, boleh di kanan, boleh, nggak ada masalah. Oke, saya posisikan di posisi yang kiri ragum. Ini tekan. Oke. Nah, setelah terpasang, untuk bidang yang kedua ini harus dipukul ya. Jadi harus dipukul, tidak boleh tidak, supaya dia bisa flat, benar-benar flat dengan dasar ragumnya. Nah, sudah, kita nanti setting 0, sentuhkan, kemudian setting sumbu setnya seperti tadi. Kita makan 0,4 saja per stepnya. Naikkan lagi 0,4. Matikan, kita cross check dulu ukurannya berapa. Ya, ini saya kunci dulu. Ini ukurannya di 55. Ukurannya di 55,1. Nah, berarti ini tinggal di freeze terus sampai ukurannya 50, toleransinya plus minus 0,2. Oke, ini saya freeze terus, pemakanannya 0,4. Nah, ini saya skip ya biar nggak panjang videonya. Ini saya skip, terus nanti kita cek finishing apakah ukurannya nanti
kurang berapa, misalkan kurang 0,2 atau 0,1 baru kita finishing. Nanti saya videokan lagi. Kita ukur dulu. Nah, ini ukurannya di 50,2. Nah, berarti kan ini kurang 0,2. Kita lakukan finishing. Nah, angkanya seperti apa ya, kita setting di sana, kita naikkan dulu ya. Saya videokan bentar. Ukurannya tadi kan kurang 50,2. Nah, sekarang kita naikkan 0,2. Nah, di sini kan bisa terlihat ini. Ini skalanya 0,6, saya naikkan 0,2. Ini 10 strip. Berarti. Nah, tadi kan 0,6, sekarang 0,8, berarti dia naik. Meja ini naik 0,2. Baik, kita sayatkan ya. Nah, ini ukurannya 50,04. Nah, berarti kan sudah masuk toleransi. Nah, kita tinggal kita lepas. Baik, ini hasilnya. Jadi setelah saya kikir tadi, ini hasilnya bisa dilihat. Ini dipegang sudah enak, tidak ada bari ataupun jebret-jebretannya tadi. Ini sudah saya full kikir semua. Nah, ini sudah break-out shape, jadi nggak usah nanti mikir terakhir di break-out shape. Sekarang kita ukur bener nggak bersejajarannya juga. Nah, di sini 50,05 ya, tahu di sini kita balik, kita cek sejajarannya masuk atau enggak. Oke, sama ya, jadi di bawah 0,2, ini 50,02, jadi penyimpangannya hanya 0,2. Ya, ini sudah bagus, berarti tinggal mencari sikunya, bidang ini, siku terhadap bidang ini dan ini. Caranya bagaimana nanti dilihat di sana, di video di sana. Habis ini saya lakukan. Ya, saya pasang dulu, nanti divideokan lagi. Langkah berikutnya kita kan akan memasang di sini supaya siku. Ini caranya seperti ini, bisa dilihat.
Saya pakai di sini namanya siku presisi. Ini ditempatkan di sini, di bibir ragum yang ada di sini. Ini seperti ini. Tapi pastikan dulu di bawah ini bersih. Ini dilap pakai tangan bisa, pakai kuas bisa. Intinya bersih. Nggak ada bram atau enggak ya dicek. Pakai majun. Otomatis ini akan benar-benar flat. Seperti ini. Tempatkan aja di sini. Oke, saya besarkan ya biar dilihat ya. Nah, kalau sudah bendanya ditaruh, didekatkan, ini kira-kira mepet, nempel. Nah, kalau sudah ya nempel. Nah, ini jangan keras-keras dulu ragumnya. Nah, ini dilihat. Nah, ini sudah mepet atau enggak? Kalau belum, dipukul aja. Bisa pakai besi seperti ini, contohnya gini ya. Nah, ini kan, nah ini ada celah, dipukul aja sambil dirasakan. Oh sudah. Nah, jadi bidang ini sampai ke sini, ini tidak ada celah. Misalkan ada celah, itu dari bawah sampai ke atas sama. Ya saya tandai ya, supaya nanti tidak bingung dengan bidang satunya. Ini saya tandai. Oke, saya tandai. Jadi nanti bidang ini dicek kesikuannya. Oke, setelah itu dikeraskan, tambah kekerasannya. Oke, sudah keras, dilepas. Oke, ini dikerjakan asal rata. Kemudian nanti dicek bidang ini dengan bidang ini dengan bidang atas harus siku. Oke, saya sentuhkan lagi ya. Makannya sama, saya naikkan 0,4. Sudah rata, kita lepas. Ini sudah rata ya. Nah, saya hilangkan dulu barinya. Ini di break all set, dicemper dulu, dihilangkan barinya, jebret-jebret. Setelah itu kita cek sudah siku atau belum. Kalau belum kita perbaiki, kalau sudah ya tinggal bagian bawah ini, bagian yang keempat. Ya, saya pikir dulu supaya waktunya tidak terlalu panjang, saya skip dulu. Ini tadi yang sudah di freeze bagian ketiga ini ada tandanya. Ini tandanya toh. Nah, ini tandanya. Ini tandanya. Nah, sekarang kita cek dulu sikunya. Jadi ini siku enggak. Jadi bidang ini atas tadi yang di press dengan bidang sisi kanan, dengan bidang sisi kiri, siku atau tidak. Kalau ini dengan ini siku, otomatis ini dengan ini kan siku. Kalau ini dengan ini tidak siku, ini dengan ini juga tidak siku. Harus diulangi lagi prosesnya tadi. Kita cek dulu.
Caranya ini ditempelkan, ini nempel ya. Nah ini nempel dulu, baru diturunkan pelan-pelan. Nah ini bisa dicek, dilihat ada celahnya enggak. Misalkan ada celah itu rata dari kanan sampai kiri, kiri sampai kanan, berarti ini sudah siku. Nah kalau ingin sebelah sininya mau dicek ya boleh, ini dibalik. Sama kan siku toh. Ulangi lagi di sebelah baliknya. Nah ini sudah siku. Nah tinggal kita mengerjakan sisi yang keempat sebaliknya. Ya tinggal kita dasarkan ragum saja begini. Ini sudah selesai. Oke ya, saya pasang dulu. Jadi sama ya, ini sama seperti tadi, ini saya keluarkan sedikit, tujuannya biar saya nanti bisa ngukur. Bisa ngukur seperti ini, jadi pakai rahang, bisa pakai ekor, tapi kan susah, mending pakai rahang. Ini dikeluarkan dikit saja. Jadi ini nanti panjangnya mintanya 65. Sekarang posisinya di posisinya di 67,3 ya. Berarti kurang 2,3. Oke, saya setting 0, kemudian saya brace ya 2,3. Untuk kedalamannya tetap sama 0,4 saja sampai 0,5. On. Setting 0. Skalanya dinolkan, sumbu set. Kita naikkan 0,5. Kita makankan. Lima lagi. Sini kita cek dulu ya. Kita cek apakah benar ini tadi seharusnya ukurannya kurang 2,3. Kalau ini dimakankan 0,5 dua kali, berarti kurangnya seharusnya 1,3. Kita cek dulu benar atau tidak. Ya bener, kurangnya 1,3. Kita teruskan. Setengah mili.
matikan. Terakhir finishing, dicek bener enggak. Dua koma 0,26. Baik, ini kurang 0,26, kita naikkan 0,26. Ya, 0,26. Kita cek. Ini ukurannya. Oke, masuk ya 65 lah. Nah, oke, masuk, ditoleransi juga. Oke, ini tinggal kita lepas. Setelah kita lepas, nanti saya hilangkan barinya atau jebret-jebretnya dulu, nanti saya skip untuk kikirnya, terus kita cek bareng-bareng. Baik ya, kita cross check hasilnya tadi. Apakah terjadi penyimpangan antara pengukuran di mesin, kita waktu mengukur di mesin, dan sesudahnya itu adakah penyimpangan? Biasanya terjadi penyimpangan kalau kita tidak teliti ataupun tidak filenya tidak dapat. Kita coba ya, tadi panjangnya digambar diminta di panjangnya 65 serta lebarnya 50. Kita cek tadi untuk panjangnya. Ini ada penyimpangan. Jadi pada saat di atas tadi ukurannya pas, sedangkan di sini ukurannya 64,92. 64,92. Untuk yang bagian bawahnya ini aja. Ini 64,92 sama ya. Jadi terjadi kesejajaran, ini dengan ini juga sejajar, sama. Jadi atas dan bawah ini sejajar, tidak ada penyimpangan. Kemudian yang di sini tadi ukurannya mintanya digambar 50, di sini 50. Ya, 50,02. Sebaliknya juga sama. 50,02 ya. Berarti tidak ada penyimpangan. Ini ukurannya masuk toleransi semua. Toleransinya mintanya 0,2. Nah, setelah itu tinggal dicek kesikuannya di sini. Tempelkan, dicek. Oke. Diputer. Tempel. Oke. Siku. Jangan didekatkan ya nggak masalah. Ini siku. Siku ya. Oke, jadi ini sudah selesai. Ini jobnya yang pertama. Jadi sesuai dengan gambar kerja yang ada di sana. Ini sudah selesai. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Nah, langkah berikutnya adalah membuat WP ataupun work preparation. Jadi langkah-langkah kerjanya dari benda ini awal sampai jadi. Itu bagaimana langkah kerjanya. Nanti dituliskan, ada lembar WP-nya nanti di formatnya. Nah, setelah itu baru nanti kalian
mengukur benda ini, diukur, formatnya penilaian juga sudah ada, diukur sendiri, kemudian nanti di cross check-kan dengan ukuran dari pengujinya ataupun dari guru pengampunya, di cross check-kan. Jadi ukurannya sama enggak antara yang mengukur siswanya dengan pengujinya atau dengan guru yang mengajar. Jadi yang guru pengajarnya itu sama enggak. Nah nanti dari format itu sudah diisikan, kemudian ukurannya sudah ada, nanti akan keluar nilai. Nah untuk job 1 nanti prosesnya seperti itu. Ini sudah selesai. Nah nanti untuk job yang kedua bisa dilihat di video selanjutnya ya. Jadi ini saya buat per job. Nah, ini sudah selesai. Oke. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.